Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Fatur Rahman dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok saya tentang VPS atau Virtual Private Server. Berikut nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Bayu Adadani, Evan Abdurrafi, Bahri Mahbudi, Fauzi Rahman, Ibnu Rasakoli, dan Rama Darul Restu. Pengertian VPS: salah satu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource khusus atau pribadi di server dan digunakan lebih dari satu user atau lebih dari satu komputer. Fungsi VPS ialah 1. SSH tunneling, yaitu berfungsi mengubah IP VPS. 2. Menjadi tempat menyimpan web hosting sehingga dapat dengan leluasa menggunakan resource VPS. VPS juga dapat digunakan untuk menyimpan file-file yang ingin dibagikan secara online dengan publik. VPS bisa digunakan untuk game private server, bisa membuat radio online menggunakan VPS sebagai backup server, sebagai file server yang menyimpan file melalui FTP ataupun HTTP. Bisa digunakan sebagai server remote desktop, yaitu bisa mendownload dan mengupload file secara remote, dan bisa berfungsi sebagai remote server. Kelebihan VPS: kecepatan yang lebih tinggi, jaminan sumber daya server seperti memori dan daya pemrosesan. 3. Website atau lalu lintas yang terjadi di komputer lain yang tidak bermasalah tidak akan mengaruhi situs kita. Akses super user atau root ke server. Privasi lebih terjamin dengan file dan database yang tersimpan dan tersembunyi. Kemudian dalam melakukan upgrade sumber daya server termasuk RAM, CPU, ruang disk, dan bandwidth. Kekurangan dari VPS ialah lebih mahal dari hosting, mengharuskan memiliki ilmu teknis agar dapat mengelola server. Pengaturan server yang salah akan beresiko terhadap keamanan server. Jenis-jenis web hosting. Pertama yaitu shared hosting, digunakan sebagai blogger dan website bisnis sederhana. Kekurangan shared hosting ialah memori dan computing power yang dipakai akan secara bersamaan dengan pengguna lain. Jika jumlah traffic meningkat secara mendadak sebuah website yang di-online-kan di server yang sama, maka loading website akan menjadi lama. Berikut topologi VPS. Ini adalah topologi. Kesimpulan penjelasan topologi. Topologi pada gambar merupakan topologi star atau bintang, di mana semua perangkat terhubung ke switch sebagai pusat jaringan. Server VPS berfungsi sebagai pusat data, sedangkan router dan modem menghubungkan jaringan ke internet. Topologi ini efisien, mudah dikelola, dan tetap berfungsi meski salah satu perangkat mengalami gangguan. Sekian penjelasan PPT dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut adalah konfigurasi VPS yang saya lakukan. Pertama, kita buat mesinnya dulu. Ikuti langkahnya untuk buat mesinnya.
yang paling atas, lalu Enter. Di sini kita tunggu aja sampai selesai. Pilih OK. Pilih ke satu Agree. Di sini Next aja. Country pilih Indonesia. Kasih password titik 1 sampai 6. Email, ganti nama kalian, contoh, james@gmail.com. Hostname masukkan nama, kalian lalu tambahkan gmail.com, contoh, james@gmail.com. Untuk IP address, gateway dan DNS, biarkan saja, lalu pilih Next. Di sini pilih Install. Tunggu sampai install selesai. Jika sudah selesai, pilih Reboot. Di sini, lepaskan file Asoprosmos-nya. Jika sudah, reset mesinnya. Jika sudah masuk ke sini, jangan langsung login, pergi ke Google Chrome. Ketik IP address yang tadi kita dapat di Proxmox, yang ada di bagian IP address, gateway, DNS server. Belakang IP tambahkan 8006 tanpa spasi. Jika masuk ke bagian ini, pilih Advanced. Scroll ke bawah lalu pilih Razid P192. Di sini masuk dengan username, root, password 1-6 yang tadi dibuat di mesin. Oke aja. Klik user yang ada di bawah data center 2 kali. Pilih local. Lalu pilih ISO image,
pastikan punya file ISO Windows ya. Select file, masukkan file ISO Windows-nya. Karena saya tidak punya filenya, jadi pakai file ISO MikroTik. Setelah itu klik upload. Kalau sudah selesai silang aja. Lalu pilih Create Film di pojok atas. Masukkan nama server yang mau dibuat. Setelah itu next. ISO image, masukkan ISO yang tadi sudah diupload. Type pilih ada, tapi kalau pakai ISO Windows, pilih Windows ya. Next aja sampai sistem. Disk size ketik 2. Cache pilih wide through. Ikutin aja, seperti yang ada di video. Lalu masuk lagi ke mesin Prosmos-nya. Login, root, password, 1 sama pi ke 6. Setelah masuk, ketik user nama server yang tadi dibuat di Chrome. Jika sudah masuk ke Chrome lagi, pilih Data Center, cari user, klik Add. Masukkan username nama kalian, lalu Add. Klik usernya, lalu pilih password di bagian atas Mia. Kasih password 1 sampai 6. Setelah itu, pilih server lalu cari permission. Pilih Add, lalu pilih User Permission. Pilih user yang tadi dibuat. Role, pilih administrator. Setelah itu logout caranya, klik user root di paling pojok atas, lalu pilih logout. Setelah itu, masuk ke user yang tadi dibuat dengan password 1 sampai 6. Lalu pilih Options. Pilih Kavim Hardware. Hilangkan tanda, lalu OK. Setelah itu pilih Cancel. Klik Start Now.
Ikutin perintah yang ada di mesin itu. Lalu login, user, admin, password. Kosongkan saja, enter. Setelah masuk, ketik seperti di video. Jika sudah, masuk ke mikrotik. Jika sudah muncul mikrotik seperti di video, maka sudah berhasil.